Halo anak-anak kelas 11 akuntansi. Jumpa lagi dengan Ibu Dewi di mata pelajaran akuntansi keuangan. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah penilaian HPP dan laba kotor metode LIFO perpektual. Mari anak-anak kita belajar. HPP dan laba kotor. Nah, HPP atau harga pokok penjualan itu adalah harga perolehan barang yang laku dijual. Nah, sedangkan untuk kita menghitung laba kotor penjualan itu adalah penjualan dikurangi dengan HPP. Nah, pada video sebelumnya kan sudah Ibu jelaskan ya bagaimana dalam membuat FIFO ya, membuat kartu persediaan metode FIFO perpektual. Nah, jadi sistem perpektual itu adalah setiap transaksi penjualan barang dagang itu diadakan perhitungan dan pencatatan harga pokok penjualan, sehingga harus dibuatkan kartu persediaan barang. Jadi kartu persediaan barang itu pada nantinya akan berfungsi sebagai buku pembantu persediaan, sehingga HPP dan juga nilai persediaan akhirnya dapat diketahui secara langsung dan setiap saat. Nah, untuk metode LIFO, apa itu metode LIFO? Jadi HPP barang dagang itu dihitung dengan anggapan barang yang terakhir masuk yang lebih dulu dijual, dan kekurangannya mengambil barang yang sudah masuk sebelumnya. Last in, first out. Jadi yang terakhir masuk itu nanti yang pertama kali dikeluarkan atau dijual. Nah, ini contoh kasus. Jadi dari contoh kasus yang sebelumnya kan sama ya, ini ya Ibu pakai sama PT Viva Berkah, dan juga sudah Ibu jelaskan bagaimana membuat kartu persediaannya. Jadi kalau dia sistemnya perpektual, maka untuk menilai HPP-nya, persediaan barang itu menggunakan kartu persediaan. Jadi harus membuat kartu persediaan. Nah, Ibu kan sudah jelaskan ya bagaimana pembuatan kartu persediaan metode LIFO perpektual. Nah, sekarang kita akan menghitung HPP-nya ya. Jadi dari mana kita harus menghitung HPP-nya? Kita lihat itu di kolom keluar. Nah, lihat di kolom keluar. Nah, yang mana saja itu angkanya ini ya, di kolom keluar ya. Jadi kita lihat dulu di tanggal 6. Nah, di tanggal 6 itu berapa total yang keluar? Jadi kita jumlahkan ya. 14.375.000 ditambah 13.200.000. Nah, maka penjualan HPP pada saat penjualan di tanggal 6 adalah 27.575.000. Nah, lalu ini di tanggal 8 ada retur penjualan. Ini retur penjualan, barangnya kita terima kembali ya. Jadi dikembalikan barang yang sudah kita jual. Nah, maka ini akan mengurangi di sini. Jadi bukan menambah. Retur penjualan pada tanggal 8 Juli ini ya 1.200.000. Nah, lalu penjualan di tanggal 15 ini ya ada 2 ya, ini stok yang ini. Nah, jadi totalnya kita jumlahkan 25.400.000 ditambah 3.600.000. Nah, jadi totalnya adalah 29 juta. Maka total HPP-nya adalah ini dikurangi 1.200.000 ditambah 29 juta. Jadi total HPP-nya ketika menggunakan metode LIFO sejumlah Rp55.375.000. Ya, mudah ya anak-anak ya. Kalau sudah ada kartu persediaan, jadi mudah kita mengetahui HPP tanggal 6 bisa kita hitung. HPP di tanggal 15 bisa kita hitung. Nah, karena sudah terlihat jelas di kartu persediaan. Nah, sekarang kita menghitung laba kotor. Nah, rumus yang tadi ingat, laba kotor itu adalah penjualan dikurangi dengan HPP. Nah, sekarang berapa penjualannya? Ini kita lihatnya itu dari harga jualnya ya. Dari mana dapat harga jualnya, Bu? Nah, ini penjualan itu ada 2 kali loh ya. Nah ya, penjualan di tanggal 6 dan penjualan di tanggal 15. Di tanggal 6
Harga jualnya adalah 140.000 dengan penjualannya 225.000. Di tanggal 15 penjualannya 230 tabung dengan harga satuan 145.000. Jadi kita hitung dulu penjualannya. Nah, ini 225 dikali 140.000 hasilnya 31.500.000. 230 dikali 145.000 hasilnya 33.350.000. Nah, jadi berapa total penjualannya? Ya, 64.850.000. Baru dikurangi dengan HPP. Tadi kita sudah ketemu ya HPP-nya. Nih, tinggal kita pindahkan. HPP-nya 55.375.000. Nah, penjualan dikurangi dengan HPP mendapatkan hasil Rp9.475.000. Inilah laba kotor menggunakan LIFO perpetual. Oke, ya, gampang ya anak-anak ya. Ya, sekian dulu ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih, tetap semangat belajar. Salam sehat buat kalian semua di rumah. SMK bisa, SMK hebat. Bye.